Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Febrianti dengan NIM V1321012. Saya dari D3 Manajemen Pemasaran kelas A angkatan 2021. Di sini saya akan membagikan video mengenai Basic Excel for Business atau mengelola data penjualan menggunakan Microsoft Excel. Baik, di soal yang nomor 1 adalah kita diminta untuk menggunakan file Pareto dan akan menggunakan slicing and dicing marketing data with pivot table atau mengolah dan menganalisis data-data menggunakan pivot table. Nah, kita menggunakan file Pareto. Di sini terdapat beberapa data. Yang pertama adalah data produk. Data produk di sini adalah beberapa produk yang terjual. Ada produk tape 10, safety 8, ada adhesif 4, dan sebagainya. Lalu ada data bulan yang merupakan bulan apa saja sih produk tersebut terjual. Lalu ada data store atau di toko mana saja produk tersebut terjual, dan terdapat data harganya. Nomor 1A adalah kita diminta untuk calculate the percentage of sales at each store, atau mengkalkulasikan persentase dari penjualan di masing-masing toko. Nah, caranya adalah kita klik bagian mana saja yang masih merupakan area data. Kita klik di sini, lalu kita pilih insert, lalu di bagian pojok kiri atas terdapat pivot table, kita klik. Nah, lalu ada pilihan untuk di mana kita meletakkan pivot table-nya. Di sini kita pilih yang new worksheet agar menjadi sheet yang baru. Lalu kita drag ini yang store, kita drag ke row label. Tinggal kita klik aja seperti ini, atau kita bisa drag manual seperti ini. Lalu yang kedua adalah price, kita klik atau kita drag ke bagian value. Nah, ini sudah muncul, kita ubah dulu yang ini menjadi currency. Lalu kita ke bagian pivot table lagi, yang sum of price kita ubah. Di sini ada tanda segitiga ke bawah, kita klik. Lalu kita pilih value field setting. Di sini ada pilihan summarize value by atau show value as. Kita pilih yang show value as. Nah, di sini kan masih no calculation. Kita ubah menjadi percentage of column total. Lalu kita klik OK. Nah, sudah berubah. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa persentase penjualan di toko A adalah sebanyak 51,99%, sedangkan di store B adalah 48,01%. Lalu kita yang ke nomor 1B, yaitu summarize revenue by month, atau bagaimana kita mengetahui pendapatan di setiap bulannya. Kita kembali ke sheet data, lalu kita pilih bagian mana saja yang masih merupakan area data. Kita ke insert, lalu pilih pivot table. Nah, di sini kita drag mount ke bagian row label. Lalu yang price ke value. Nah, ini kita
masukkan 2 kali, yang price ke value. Lalu yang atas ini kita ubah, kita klik yang value field setting, show value as-nya kita ubah menjadi percentage of column total. Kita klik OK. Lalu agar tidak bingung, ini kita ubah dulu namanya menjadi percentage of sales by month. Lalu yang sum of price yang kedua kita ubah menjadi currency. Dan ini namanya diubah menjadi total revenue. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di bulan Januari persentase dari penjualannya adalah sebanyak 8,81%. Begitu juga Februari, Maret, April, sampai Desember. Nah, apabila kita ingin mengetahui bulan apa yang menyumbang penjualan paling banyak atau paling besar, caranya yang di ini percentage of sales by month, kita blok semua sampai bawah. Lalu kita ke bagian home. Yang pojok paling kanan ini terdapat sort and filter, kita klik. Lalu terdapat pilihan sort smallest to largest atau sort largest to smallest. Nah, kita pilih yang kedua, yang larger to smallest. Kita klik. Nah, ini sudah berubah. Yang awalnya tadi urut bulannya dari Januari, sekarang menjadi bulan yang menyumbang penjualan paling banyak, yaitu bulan November dengan 9,10%. Lalu kita ke soal yang 1C, yaitu calculate revenue for each product, atau bagaimana kita menghitung pendapatan di setiap produknya. Kita kembali ke sheet data, lalu kita klik mana saja bagian yang masih data, pilih insert dan pilih yang pivot table. Lalu yang ini, yang produk, kita drag ke row. Lalu yang price ke value. Nah, ini kan masih sum of price. Namanya kita ubah dulu menjadi revenue. Lalu kita ubah menjadi currency. Nah, apabila kita ingin mengurutkan nama-nama produknya ini menjadi urut abjad dari A, B, C, begitu. Nah, caranya adalah di bagian row label ini kan terdapat simbol segitiga ke bawah. Nah, kita klik aja, lalu pilih yang sort A to Z. Kita klik. Nah, ini sudah urut abjad. Setelah itu, ini kita ganti namanya menjadi name of product. Nah, ini sudah kita sudah mengetahui pendapatan di setiap produknya. Ada adhesive 1 dengan pendapatannya $24,00 dan sebagainya. Lalu kita ke yang soal nomor 1D. Create the table that shown Pareto of the product.
Jadi kita diminta untuk menganalisis menggunakan prinsip Pareto 80-20. Nah, dengan prinsip Pareto ini kita bisa mengetahui keuntungan 80% yang dihasilkan oleh produk mana saja. Caranya adalah kita masih memakai sheet yang ini, yang calculate revenue for each product. Nah, lalu di sini kan ada segitiga ke bawah ini. Nah, kita klik lagi, lalu kita pilih yang value filter. Di bagian bawah sendiri terdapat top 10, kita klik. Nah, di sini muncul seperti ini. Kita tadi disuruh dengan prinsip Pareto, berarti yang 10 ini kita ganti menjadi 80. Kemudian yang item kita ubah menjadi persen. By revenue-nya ini tetap, lalu klik OK. Nah, sudah muncul di sini bahwa produk safety 1, safety 2, safety 7, safety 8, tip 10, dan tip 7 adalah produk-produk yang menyumbang 80% keuntungan. Lalu kita ke soal 1E, yaitu create report, filter, and slicer. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui revenue dari masing-masing produk dan jumlahnya. Caranya, kita kembali ke sheet data, kita klik mana saja yang masih merupakan bagian data, lalu ke insert dan pilih pivot table. Klik OK. Lalu kita drag yang mount ke bagian row. Store ke kolom. Nah, di sini kalau kita klik biasa, itu masuknya ke row. Padahal kita dimintanya memasukkan store ke kolom. Nah, caranya kita drag manual saja, kita tarik seperti ini, masukkan ke kolom. Lalu kita yang ketiga, price ke value. Kita klik, dan yang terakhir, produk ke filter. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Tapi ini untuk seluruh produk. Nah, jika kita ingin mengetahui untuk 3 produk saja, caranya adalah di bagian sel produk ini terdapat tanda segitiga ke bawah. Kita klik, lalu ada tulisan select multiple item. Kita klik, lalu yang all ini kita hapus centangnya. Nah, lalu kita pilih 3 produk bebas, mau yang apa saja. Kita pilih adhesive 1, lalu safety 1, dan tape 1. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita ke ini, pivot table analyze. Kita klik. Lalu di sini di bagian filter terdapat insert slicer. Kita klik. Nah, yang produk kita centang, lalu klik OK. Kita ke bagian slicer ini, lalu di pojok kanan ini ada kolom, kita ganti ke 5. Nah, sudah tampil hasilnya. Namun seumpama kita ingin melihat revenue dari produk safety 2 ini, kita tinggal klik saja. Nah, sudah berubah menjadi safety 2. Apabila ingin ke tab 7, kita klik biasa. Nah, sudah berubah juga. Lalu apabila kita ingin select multiple item, kita tinggal klik
kontrol, lalu pilih produknya. 3 item atau lebih pun bisa. Nah, ini sudah muncul dari produk adhesif 5, safety 10, adhesif 7, safety 3, dan tape 7. Baik, yang nomor 2, kita diminta untuk menggunakan file yang penjualan makanan. Yang soal nomor 2A adalah use pivot chart to summarize the effect of the day of the week on sales. Atau kita disuruh mengetahui bagaimana pengaruh penjualan hariannya. Caranya seperti yang awal tadi, kita klik bagian mana saja yang masih merupakan area data. Kemudian pilih insert, lalu klik pivot table. Nah, di sini yang day week kita drag ke bagian row label, kemudian drag semua produknya yaitu nasi liwet, nasi goreng, ayam geprek, jus buah, dan es coklat ke value zone. Nah, karena kita ingin mengetahui jumlah yang terjual, bukan total produknya, maka kita ubah dulu value ininya. Ini kan masih sum. Nah, kita ubah semuanya menjadi average. Caranya adalah tanda panahnya ini kita klik, lalu pilih value field setting. Nah, ini kan sum. Nah, kita ubah ke average semua. Nah, setelah semua diubah menjadi average, kita klik pivot chart di bagian pivot table analysis ini. Yang di bagian tools ini kita pilih yang pivot chart. Kemudian kita pilih yang line. Yang ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penjualan produk dipengaruhi oleh hari tertentu, seperti mengalami kenaikan penjualan pada hari Jumat dan Sabtu. Kemudian yang nomor 2B yaitu use pivot chart to analyze product seasonally. Kita kembali ke sheet data, kemudian kita insert pivot table-nya dengan cara mengklik salah satu bagian dari data. Oke. Kemudian yang date ini kita klik masukkan ke row. Kemudian drag seluruh produknya ke bagian value. Nah, jika sudah, di kolom A ini, silakan klik di bagian mana saja. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang group. Lalu kita pilih yang years. Yang ini, yang years, klik OK. Nah, setelah itu masukkan pivot chart-nya. Yang ini kita pilih yang line. Kita klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya bahwasannya ada beberapa produk yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Namun ada juga produk yang tidak mengalami peningkatan atau stuck dari tahun ke tahun. Jadi fungsi dari data ini adalah kita bisa menjadikan rekomendasi ke bagian penjualan atau purchasing untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pembelian bahan baku ke supplier. Lalu yang nomor 2C, yaitu use pivot chart to analyze the effect of promotion on sale, atau untuk bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya promosi. Kita kembali ke sheet data, kita lakukan cara yang sama, insert, pivot table, klik OK. Lalu kita scroll yang bawah, yang ini promotion, kita drag ke bagian row label. Kemudian yang produknya kita drag semua ke bagian value. Nah, setelah itu kan ini masih sum yang di bagian value, kita ubah dulu ke average semuanya. Dengan cara klik value field setting, kita ubah ke average. Nah, setelah itu kita bikin pivot chartnya, kita pilih yang lain lagi, klik OK. Nah, hasilnya muncul ya bahwasannya ada beberapa produk yang ketika dilakukan promosi itu mengalami peningkatan penjualan. Namun ada juga produk yang sudah dilakukan promosi tetapi tidak mengalami peningkatan penjualan dan hasilnya tuh stuck di garis lurus ini doang. Nah, implikasinya bahwa budget untuk promosi produk yang penjualannya tidak meningkat seperti produk nasi goreng atau nasi liwet ini, kita alihkan budgetnya untuk ke produk lain seperti ayam geprek atau es coklat atau es buah, sehingga kita tidak buang-buang uang untuk produk yang tidak mengalami peningkatan penjualan meskipun sudah dilakukannya promosi. Nomor 3, kita diminta untuk menggunakan file quiz 2 dengan soal 3A adalah use combination worksheet and create combination chart that include the actual and target value, use line and bar chart. Nah, kita diminta untuk menggunakan worksheet yang combination. Caranya kita blok dulu data dari F5 di sini sampai H12. Kemudian kita pilih insert. Lalu di sini kan ada berbagai pilihan chart. Nah, kita pilih yang kolom. Yang ini kita klik. Nah, di sini kan ada yang berwarna biru sebagai aktual dan yang merah adalah target. Kita klik yang merah, kemudian klik kanan, pilih yang change series chart type. Nah, di sini kan yang aktual atau yang warna biru, chart type-nya itu masih clustered column dan yang target juga sama, masih clustered column. Nah, kita ubah yang target atau yang berwarna merah menjadi line. Kemudian yang biru kita ubah juga
karena tadi soalnya menyuruh kita menggunakan line dan bar, maka kita ubah. Yang ini sudah line, maka yang atasnya bar. Nah, klik OK. Nah, ini hasil dari file combination. Kemudian yang nomor 2 adalah nomor B maksud saya, kita diminta untuk use secondary axis worksheet and create combination chart using secondary axis that include the revenue and unit sold value. Use line and bar chart. Kita pindah ke worksheet yang secondary axis. Caranya sama, kita blok dulu data dari D7 yang kosong di sini sampai F16. Kemudian klik insert, pilih chart lagi, kita menggunakan yang line. Yang ini kita klik. Nah, kita klik garis yang berada di sini, kita klik kanan. Lalu di sini yang paling bawah ada format data series, kita klik. Nah, muncul kotak ini, kita pilih yang secondary axis. Jika sudah, kita klik lagi garisnya, kemudian pilih yang change series chart type. Nah, di sini muncul yang berwarna biru atau unit, itu chart type-nya line, kemudian yang merah atau revenue itu juga line. Nah, maka kita ubah yang unit itu menggunakan bar karena perintahnya kita disuruh menggunakan line dan bar chart. Kemudian yang merah kita ubah menjadi line. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Nomor 4, kita diminta untuk menggunakan file basic Excel 3 yang soal 4A adalah fill the blank for tahun bergabung ke Bank CBA. 4B, fill the blank for urutan prioritas. 4C, fill the blank for jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, pada nomor 4 ini kita nanti akan menggunakan fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup value, kemudian VLOOKUP, vertical lookup value, dan match atau penggabungan dari dua jenis lookup value. Nah, di sheet data tambahan sudah tersedia tabel tahun bergabung ke Bank CBA, kemudian ada tabel jumlah tabungan sampai saat ini, dan tabel urutan prioritas. Untuk memudahkan kita dalam melakukan fungsi HLOOKUP atau VLOOKUP, kita beri nama dulu tabelnya ini dengan cara kita blok dari kode nasabah ini. Nah, di sini sudah diberi nama menjadi tabel tahun yang berada di pojok kiri atas ini. Lalu yang di sini yang ini adalah termasuk ke VLOOKUP atau vertical lookup value. Kita blok. Nah, di sini sudah diberi nama menjadi tabel 1. Kemudian yang ini warna atau tahun gabung ini merupakan fungsi HLOOKUP atau vertikal. Nah, ini diberi nama tabel 2. Lalu yang tabel
urutan prioritas ini kita blok juga dari sini sampai 2016. Nah, ini sudah diberi nama menjadi tabel prioritas. Selanjutnya adalah kita diminta untuk mengisi tahun bergabung ke Bank CBA, urutan prioritas, dan jumlah tabungan sampai saat ini. Yang pertama adalah tahun bergabung ke Bank CBA. Kita lihat dulu di kode nasabah ini. Di bagian akhir kode terdapat kode huruf yang merupakan tahun bergabungnya. Yang ini A adalah bergabung pada tahun 2012, kemudian C bergabung pada tahun 2014, yang F bergabung pada tahun 2015, dan yang D tahun 2016. Maka dari itu, karena ini adalah fungsi VLOOKUP, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian kita masukkan, sebelum itu karena ini berada di sebelah kanan, maka kita memakai rumus right. Nah, setelah itu baru kita masukkan teksnya, ini adalah kode nasabahnya. Kita blok sampai ke bawah. Kemudian koma. Nah, charge ini adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, karena kita ingin mengambil satu, maka kita ketik satu. Setelah itu tutup kurung, koma. Nah, tabel array ini adalah yang tadi. Ini tabel ini tadi kan diberi nama tahun, maka kita tinggal ketik di sini tahun. Nah, kita klik 2 kali. Setelah itu, koma, call indeksnya adalah 2, lalu koma lagi, kosong. Setelah itu, tutup kurung sama dengan. Tinggal kita enter. Setelah itu, baru kita drag ke bawah. Nah, sudah ketemu tahun bergabung ke Bank CBA-nya. Kemudian yang kedua adalah mencari urutan prioritas. Nah, ini urutan prioritasnya. Kita akan memakai fungsi match. Yang ini. Setelah itu kita masukkan data tahun bergabung ke Bank CBA-nya. Yang ini kita drag sampai bawah. Setelah itu koma, lookup array-nya adalah yang ini tadi. Karena kita udah beri nama prioritas, maka kita tinggal ketik di sini prioritas. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Setelah itu koma. Nah, ini exact match. Berarti kita ketik kosong. Setelah itu jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Nah, lalu kita drag sampai bawah. Sudah ketemu urutan prioritasnya. Yang terakhir, kita akan mencari jumlah tabungan sampai saat ini. Kita menggunakan rumus match lagi. Yang ini. Salah, maksud saya kita menggunakan rumus match, tapi awalnya adalah VLOOKUP. Nah, setelah itu lookup value-nya adalah
sel dari warna buku tabungan. Yang ini kita drag sampai bawah. Setelah itu koma, kita ketik tabel 1. Setelah itu koma. Nah, ini baru kita ketik match. Setelah itu kita drag dari sel tahun bergabung. Yang ini sampai bawah kita blok. Setelah itu koma. Lalu ketik tabel 2. Yang ini. Setelah itu ketik kosong. Lalu tutup kurung. Koma. Kosong lagi. Kenapa menggunakan kosongnya 2 kali? Karena kita menggunakan 2 fungsi sekaligus, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah ketemu, kita drag dulu. Setelah itu kita jadikan rupiah. Nah, sudah ketemu dari tahun bergabung ke bank CBA-nya, lalu urutan prioritas, dan jumlah tabungan sampai saat ini. Nomor 5, kita diminta untuk menggunakan file basic Excel 4 dan soalnya adalah fill the blank in case sheet. Kita buka filenya, lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita diminta untuk mengisi total biaya kredit, rata-rata total peminjaman, biaya kredit terendah, biaya kredit tertinggi, jumlah nasabah laki-laki, jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta, jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, total peminjaman nasabah perempuan, total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun, dan yang terakhir adalah rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Nah, kita mulai dari awal dulu, yaitu mengisi total biaya kredit. Karena ini yang diminta adalah total, maka kita menggunakan sum. Rumus sum kita ketik sama dengan sum. Yang ini kita klik. Nah, di sini perintahnya adalah memasukkan number one. Nah, number one-nya itu adalah blok seluruh sel dari biaya kredit. Ini kita tarik ke bawah, lalu kita enter. Nah, sudah ketemu total biaya kreditnya adalah 256.242 rupiah. Selanjutnya adalah rata-rata total peminjaman. Jika rata-rata, maka memakai rumus average. Nah, lalu kita blok seluruh sel dari total peminjaman. Kita tarik sampai bawah. Lalu kita enter. Nah, sudah ketemu rata-rata total peminjamannya adalah 105,497 rupiah. Lalu selanjutnya kita akan mencari biaya kredit terendah. Karena terendah, maka menggunakan rumus min. Lalu kita blok seluruh sel dari biaya kredit. Lalu kita enter. Nah, sudah ketemu bahwa biaya kredit terendah adalah 11.096 rupiah. Lalu biaya kredit tertinggi
Karena tertinggi maka memakai max. Lalu kita blok lagi seluruh sel dari biaya kredit. Kita enter. Nah, biaya kredit tertingginya ketemu Rp14.735. Lalu kita mencari jumlah nasabah laki-laki. Karena di sini memiliki kriteria yaitu laki-laki, maka kita menggunakan CONIF. Kita ketik sama dengan CONIF. Lalu range ini kita isi dengan blok seluruh sel dari jenis kelamin. Setelah itu koma, lalu kita disuruh memilih kriteria, maka kita pilih yang laki-laki. Bisa dipilih di mana saja asalkan laki-laki. Lalu tinggal kita enter. Nah, ketemu bahwa jumlah nasabah laki-laki sebanyak 8 orang. Selanjutnya adalah jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Ini masih menggunakan CONIF karena masih satu kriteria saja, yaitu yang lahir di Jakarta. Range-nya kita blok dari ini, tempat lahir. Lalu koma, kita pilih yang Jakarta. Kemudian enter. Nah, jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta sebanyak 4 orang. Lalu jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Karena di sini terdapat dua kriteria, yang pertama perempuan dan yang lahir di Sulawesi, maka kita menggunakan CONIF yang memakai S karena terdapat dua kriteria. Nah, kriteria yang pertama adalah blok seluruh sel dari jenis kelamin. Setelah itu koma, kita pilih kriterianya yaitu perempuan. Lalu koma lagi, kita blok seluruh sel dari tempat lahir. Kita blok semuanya. Terus koma, kita pilih yang Sulawesi. Setelah itu enter. Nah, ternyata jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi sebanyak 2 orang. Kemudian kita akan mencari total peminjaman nasabah perempuan. Karena diminta mencari total, maka menggunakan rumus sum if. Lalu range-nya kita blok seluruh sel dari jenis kelamin. Setelah itu koma, kita pilih kriterianya yaitu perempuan. Setelah itu koma lagi, kita blok seluruh dari sel dari total peminjaman. Setelah itu kita enter. Nah, ketemu total peminjaman nasabah perempuan sebanyak Rp1.342.875.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Nah, karena di sini terdapat dua kriteria, yang pertama laki-laki dan yang usianya 27 tahun, maka kita menggunakan sum if yang ada S-nya. Nah, yang pertama kita blok seluruh sel dari total peminjaman. Setelah itu koma,
kita blok seluruh sel dari jenis kelamin. Setelah itu, koma, kita pilih kriterianya yang laki-laki. Setelah itu, koma lagi, kita blok seluruh sel dari usia. Lalu koma, kita pilih kriterianya yang 27 tahun. Setelah itu, enter. Nah, ketemu total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun adalah Rp99.864. Yang terakhir adalah mencari rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Karena disuruh mencari rata-rata, maka kita menggunakan average. If terdapat satu kriteria, yaitu yang tenornya 9 bulan, maka kita menggunakan average if. Nah, yang pertama kita blok seluruh sel dari tenor kreditnya. Setelah itu, koma, kita pilih kriterianya yang 9 bulan. Setelah itu, koma lagi, baru kita blok dari seluruh sel dari biaya kredit. Lalu kita enter. Nah, ketemu rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan adalah Rp12.556.